Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang terik di jalanan kota, seorang prajurit TNI cantik bernama Bella yang terjebak dalam razia ilegal malah dipalak dan dikasari oleh oknum polisi arogan bernama Dayat, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Pagi itu bergerak perlahan menuju siang. Ketika Bella memacu motor Vario putihnya dengan kecepatan stabil, menyusuri jalan utama kota yang mulai dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas. Angin hangat menerpa wajahnya melalui celah helm, membawa aroma aspal dan debu yang sudah akrab baginya. Di dalam tas punggungnya, seragam dinas TNI tersusun rapi, bukan sekadar pakaian kerja, melainkan simbol tanggung jawab yang selalu ia jaga dengan disiplin. Pikiran Bella tertuju pada tugas yang menantinya. Sebuah agenda penting yang menuntut ketelitian dan ketegasan. Meski begitu, naluri kewaspadaannya tak pernah benar-benar mati. Setiap kendaraan yang melintas, setiap gerak di tepi jalan, ia tangkap secara refleks. Tatapannya tenang, namun tajam, terbentuk dari latihan panjang dan pengalaman menghadapi situasi tak terduga. Ia terbiasa menyembunyikan jati diri, memahami bahwa kemampuan sejati tak selalu perlu diumbar. Bagi Bella, ketenangan adalah senjata awal, dan pagi itu ia melaju dengan kesadaran penuh bahwa ketenangan seringkali diuji saat paling tak diduga. Beberapa ratus meter ke depan, pemandangan jalan berubah. Sebuah persimpangan dipenuhi kendaraan yang melambat, bukan karena lampu merah, melainkan pita razia yang terbentang asal-asalan. Beberapa polisi berdiri di sana, sebagian bersandar malas, sebagian lain sekadar mengamati tanpa ekspresi serius. Namun di antara mereka, satu sosok mencuri perhatian. Tubuhnya besar, bahunya lebar, dan tato hitam mencuat jelas di leher. Kontras dengan seragam yang dikenakannya. Kacamata hitam menutupi matanya, seolah ingin menciptakan jarak dan rasa takut, meski matahari tepat berada di atas kepala. Dialah Dayat. Bagi warga sekitar, namanya bukan rahasia, bukan karena prestasi, melainkan karena sikapnya yang sering melewati batas. Keberadaannya di titik razia itu memberi nuansa berbeda, bukan penegakan aturan, melainkan ketegangan yang menggantung di udara. Bella menangkap perubahan suasana itu seketika, merasakan instingnya berbisik bahwa persimpangan tersebut bukan sekadar pemeriksaan biasa. Tanpa aba-aba yang sopan, Dayat mengangkat tangannya dengan gerakan kasar. Telapak terbuka menghadap Bella seperti perintah yang tak bisa ditawar. Suaranya menggema di antara deru mesin, keras dan bernada merendahkan, seolah ia sudah memutuskan bahwa pengendara di depannya hanyalah sasaran empuk. Bella memperlambat laju motor, menepi sesuai arahan, lalu menghentikannya dengan gerakan rapi. Standar motor diturunkan perlahan, tanpa tergesa menunjukkan kontrol penuh atas situasi. Saat ia menatap Dayat, tak ada rasa takut yang terpancar. Yang ada hanyalah ketenangan dingin bercampur rasa ingin tahu yang terukur. Ia telah berhadapan dengan banyak karakter sepanjang hidupnya, dan bahasa tubuh Dayat berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Bella memilih diam sesaat, membiarkan lawannya merasa memegang kendali, padahal dalam pikirannya, ia sudah mulai memetakan kemungkinan yang akan terjadi. Keyakinan Bella berdiri kokoh. Ia tahu betul tak ada satupun aturan yang ia langgar pagi itu. Helm terpasang sesuai standar. Surat-surat kendaraan lengkap dan aktif. Motor dalam kondisi layak jalan. Semua itu memberinya ketenangan batin saat Dayat mulai mengitari motornya. Langkahnya berat, matanya menyisir setiap detail, seakan berharap menemukan kesalahan sekecil apapun. Cara Dayat bergerak menyerupai pemburu yang frustrasi, berusaha menciptakan celah dari situasi yang terlalu bersih. Bella tetap berdiri tegak, bahunya rileks, napasnya teratur. Ia membiarkan pemeriksaan berlangsung tanpa interupsi, memahami bahwa kesabaran seringkali memancing lawan menunjukkan niat sebenarnya. Di dalam kepalanya, ia menimbang setiap detik, menyadari bahwa ketegangan bukan berasal dari pelanggaran, melainkan dari ego yang terusik oleh kenyataan bahwa targetnya tak mudah ditekan. Dayat akhirnya membuka suara, menyebutkan dugaan pelanggaran dengan nada yang sengaja diperlambat, seolah ingin menciptakan kesan serius.
Namun alasan yang ia lontarkan terdengar kabur, bahkan berubah-ubah. Bella menanggapi dengan jawaban singkat, jelas, dan konsisten, tanpa emosi berlebihan. Setiap kalimatnya tepat sasaran, menutup celah yang coba dibuka Dayat. Kecerdasan Bella tampak bukan dari kata-kata panjang, melainkan dari ketepatan memilih apa yang perlu diucapkan dan apa yang sebaiknya ditahan. Sikap itu perlahan menggerogoti kepercayaan diri Dayat. Ia mulai gelisah, merasa narasinya tak berjalan sesuai rencana. Tatapan di balik kacamata hitamnya semakin tajam, rahangnya mengeras. Bella menangkap perubahan itu dengan jelas. Tanda bahwa situasi sedang bergerak ke arah yang lebih berbahaya. Bukan karena kesalahan hukum, melainkan karena harga diri seorang oknum yang mulai terancam. Perlahan namun pasti, perhatian orang-orang di sekitar mulai terarah ke titik razia itu. Beberapa pengendara yang awalnya hanya melintas kini menurunkan kecepatan, melirik dengan raut cemas, seolah merasakan ada sesuatu yang tak beres sedang terjadi. Bisik-bisik kecil terdengar, disertai tatapan waspada yang tertuju pada Dayat dan Bella. Kehadiran saksi-saksi tak resmi itu justru membuat Dayat semakin tertekan. Wibawa yang selama ini ia banggakan terasa terancam, apalagi targetnya berdiri dengan sikap tenang dan tak menunjukkan tanda-tanda gentar. Wajah Dayat menegang di balik kacamata hitam, otot rahangnya mengeras, napasnya memburu, meski tubuhnya berusaha tampak santai. Bella sebaliknya, tetap berdiri tegak dengan postur terkontrol, seakan tekanan yang mengurungnya tak lebih dari angin lalu. Ia paham bahwa situasi publik seringkali menjadi panggung bagi ego, dan saat ego terusik, seseorang bisa bertindak di luar batas nalar. Tanpa lagi berpura-pura menjalankan prosedur, Dayat mendekat hingga jarak mereka nyaris tak bersisa. Suaranya merendah, berbisik tajam namun penuh tekanan, menyebut uang damai sebesar Rp300.000 dengan nada seolah itu keputusan final. Bukan tawaran, bukan negosiasi, melainkan ultimatum yang diselipkan dalam kalimat singkat. Cara Dayat menyampaikannya memperjelas niat sebenarnya. Ia ingin Bella tunduk, bukan karena aturan, melainkan karena rasa takut. Tatapan matanya yang tersembunyi di balik kacamata hitam memancarkan kemarahan tertahan, campuran frustrasi dan kesombongan yang terlukai. Bella menangkap sinyal itu dengan jelas. Ia tahu, di momen seperti ini, banyak orang memilih menyerah demi menghindari masalah. Namun baginya, tunduk pada pemerasan berarti mengkhianati prinsip yang selama ini ia pegang, prinsip yang dibentuk jauh sebelum ia mengenakan seragam. Penolakan Bella diucapkan singkat, datar, dan tanpa nada menantang, namun justru itulah yang memicu perubahan drastis. Seolah ada saklar yang tertekan, kendali Dayat runtuh dalam sekejap. Gerakannya menjadi kasar, emosinya meluap tanpa filter. Tangannya bergerak cepat, memperlihatkan pistol dengan gestur mengintimidasi, bukan sebagai alat hukum, melainkan simbol ancaman. Udara di sekitar terasa berat, seakan semua orang yang menyaksikan serentak menahan napas. Beberapa langkah mundur terdengar dari kerumunan, ketakutan merambat tanpa perlu teriakan. Bella merasakan tekanan itu, namun wajahnya tetap terkendali. Ia menyadari betapa tipisnya garis antara kewenangan dan penyalahgunaan kuasa, dan bagaimana garis itu baru saja dilangkahi tanpa ragu. Dalam keheningan singkat itu, suasana berubah dari sekadar razia menjadi ujian keberanian dan kendali diri. Alih-alih panik, respons Bella justru semakin terfokus. Sorot matanya mengeras, bukan karena marah, melainkan karena kesadaran penuh akan bahaya yang ada di depannya. Ia tak berteriak, tak menarik perhatian berlebihan. Di dalam pikirannya, latihan-latihan panjang yang pernah ia jalani seakan menyatu, bekerja otomatis tanpa perlu perintah. Ia membaca bahasa tubuh Dayat, mengamati ketegangan di bahunya, ketidakteraturan napasnya, dan emosi yang tak lagi stabil. Bella memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata atau pangkat, melainkan pada kemampuan menguasai diri saat orang lain kehilangan kendali. Ia memilih tetap menyembunyikan identitasnya, membiarkan situasi berkembang alami, karena baginya tindakan lebih berbicara daripada pengakuan. Ketegangan akhirnya mencapai puncaknya ketika Bella bergerak dengan keputusan yang bulat dan terukur.
Tak ada teriakan, tak ada gerakan berlebihan, hanya respons cepat yang memutus ancaman. Dayat kehilangan keseimbangan bukan karena kekuatan semata, melainkan akibat emosinya sendiri yang mengaburkan penilaian. Dalam hitungan detik, arogansi yang tadi menguasai situasi runtuh sepenuhnya. Tubuhnya jatuh ke aspal yang panas di bawah terik matahari siang, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Kerumunan terdiam, menyaksikan perubahan drastis dari sosok yang semula merasa berkuasa menjadi figur tak berdaya. Bella berdiri beberapa langkah jauhnya. Napasnya tetap stabil, ekspresinya dingin namun terkendali. Momen itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Dayat, tetapi bagi semua yang menyaksikan bagaimana kekuasaan tanpa kendali akhirnya menjatuhkan pemiliknya sendiri. Sesaat setelah semuanya berhenti, kerumunan yang tadi riuh seakan membeku. Suara klakson dan deru mesin yang biasanya mendominasi persimpangan itu terasa menjauh, digantikan keheningan yang aneh dan berat. Dayat terkapar di aspal, tak lagi memancarkan aura intimidasi yang sebelumnya memenuhi ruang. Pistol yang sempat menjadi alat ancaman kini tergeletak terpisah, kehilangan maknanya sebagai simbol kuasa. Beberapa orang menatap dengan mata membelalak, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk singkat. Di tengah situasi itu, Bella berdiri beberapa langkah dari Dayat. Posisinya mantap, bahunya tegak, napasnya tetap teratur. Tak ada ekspresi kemenangan di wajahnya, hanya ketenangan yang lahir dari pengendalian diri. Sikapnya mencerminkan disiplin yang terasah lama, kemampuan untuk tetap tenang setelah tekanan ekstrem berlalu. Bagi yang menyaksikan, kontras antara Bella dan Dayat menjadi sangat jelas. Satu runtuh oleh emosinya sendiri, yang lain berdiri utuh karena kendali dan prinsip. Langkah Bella selanjutnya diambil tanpa tergesa, penuh perhitungan. Ia memastikan tak ada ancaman lanjutan, matanya menyapu sekitar dengan kewaspadaan yang tak mencolok namun efektif. Dengan gerakan hati-hati, ia menyingkirkan senjata itu dari jangkauan, bukan untuk pamer, melainkan demi keamanan semua orang di lokasi. Tak ada kata-kata yang merendahkan, tak ada sikap menggurui. Baru setelah situasi benar-benar terkendali, Bella berbicara. Suaranya rendah, tegas dan jelas saat ia menyebutkan identitasnya. Tak ada teriakan, tak ada dramatisasi, namun efeknya terasa kuat. Beberapa saksi saling berpandangan, sebagian terdiam, sebagian menghela napas panjang. Kesadaran perlahan muncul di wajah mereka. Kesadaran bahwa Dayat telah salah memilih sasaran, dan bahwa perempuan yang berdiri di hadapan mereka bukanlah warga biasa yang bisa ditekan dengan ancaman. Keheningan perlahan pecah. Warga yang sebelumnya hanya berani menonton dari kejauhan mulai bersuara. Rasa takut mereka tergantikan oleh keberanian yang tertunda. Beberapa orang mengangkat ponsel, merekam sisa-sisa kejadian sebagai bentuk perlindungan dan bukti. Yang lain bergerak memanggil bantuan, menyadari bahwa peristiwa ini tak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Percakapan kecil terdengar di sana-sini. Nada mereka bercampur antara kaget, lega, dan marah. Di tengah itu semua, Dayat menjadi pusat perhatian dengan cara yang paling ia hindari. Aura kekuasaan palsu yang selama ini melekat padanya runtuh total. Tak ada lagi sikap pongah, tak ada lagi tatapan meremehkan. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan bayang-bayang konsekuensi yang tak mungkin dihindari. Bagi para saksi, momen itu menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa integritas hanya akan berujung pada kehancuran diri sendiri. Bella memilih tak berlama-lama berada di pusat perhatian. Saat dimintai keterangan, ia menjawab seperlunya, lugas dan sesuai fakta, tanpa menambah atau mengurangi. Ia menolak perlakuan istimewa dan perhatian berlebihan, seolah semua ini hanyalah bagian dari tanggung jawab yang harus dijalani, bukan sesuatu yang layak dirayakan. Fokusnya tetap pada hal yang lebih besar, menjaga ketertiban, melindungi yang lemah, dan menegakkan prinsip yang ia yakini. Sikap itu meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang di lokasi. Tanpa pidato panjang, Bella menyampaikan pesan yang kuat. Hukum dan kehormatan tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan dengan ancaman, dan tidak boleh dikompromikan demi kepentingan pribadi. Dalam kesederhanaan tindakannya, nilai-nilai itu berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Ketika semuanya mulai ditangani dan situasi kembali bergerak,
Bella melangkah menuju motornya. Ia mengenakan helm, menyalakan mesin, dan perlahan melaju meninggalkan persimpangan itu. Siang terasa berbeda, seolah cahaya matahari jatuh dengan cara yang lebih jujur. Di kaca spion, kerumunan tampak mengecil, namun makna kejadian itu tetap tertinggal kuat. Di aspal tempat Dayat terjatuh, sebuah pelajaran terukir tanpa tulisan. Bahwa kecerdasan, ketegasan, dan integritas akan selalu lebih kuat daripada arogansi yang disalahgunakan. Bella melanjutkan perjalanannya menuju tugas berikutnya, tanpa menoleh lagi membawa keyakinan bahwa diam-diam, perubahan besar sering dimulai dari satu sikap yang tak mau tunduk pada ketidakadilan.